Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan saya sendiri, Sofiatun, rekan saya Siti Komariah, Nadi Hadrianto, dan yang terakhir Muhammad Fazal. Baiklah, di sini kita akan mengulas sedikit mengenai konsep dasar etika. Dalam konsep dasar etika sendiri terdapat 6 poin penting yang akan kita paparkan, meliputi etika, norma, etiket, nilai, hukum, dan moralitas. Etika sendiri merupakan nilai manusia harus berjalan atau bersikap sesuai norma yang ada. Sedangkan moral di sini merupakan nilai kemanusiaan seperti perilaku, sikap, dan nilai. Sedangkan etiket merupakan sopan santun atau tata krama yang dianut oleh masyarakat dalam kehidupannya. Sedangkan nilai ini memiliki arti penetapan sesuatu agar sesuai dengan nilai yang terukur. Nah, untuk moralitas merupakan aturan yang berhubungan dengan sumber hukum. Apakah sumber hukum itu selalu sesuai dengan moral? Dan terakhir, hukum. Hukum adalah ketentuan tentang apakah kegiatan yang tidak melanggar hukum selalu sesuai dengan moral. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian bisnis pada umumnya dan bisnis Islami. Jadi bisnis pada umumnya menurut Straub and Edmar pada tahun 1994, ia mendefinisikan bahwa bisnis merupakan suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan produksi, termasuk penjualan barang dan jasa sesuai keinginan konsumen untuk mendapatkan profit. Berbeda dengan pengertian Wijaya Kusuma dan Susanto pada tahun 2002, ia mendefinisikan bahwa bisnis Islami merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikannya, termasuk barang, jasa, dan penentuan profit. Namun di sini terdapat pembatasan dalam cara memperolehnya serta pendayagunaan hartanya sehingga sesuai dengan aturan halal dan haram. Selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis merupakan salah satu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Di dalam etika bisnis ini, misalnya yaitu suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan mitra kerja atau pelanggan, pemegang saham, dan juga masyarakat. Selanjutnya yaitu ada sistem etika. Yang pertama yaitu ada etika umum. Etika umum yang pertama di sini yaitu buatan dari manusia yang sifatnya itu relatif. Jadi standar etikanya pun berdasarkan dari pengalaman dan perasaan seseorang. Yang kedua, sebagian besar moralitas dan etika umum di sini merupakan sistem utilitarian dan materialistik, di mana utilitarian atau biasa disebut dengan utilitarianisme merupakan suatu teori dari segi realita yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang mendeskripsikan tentang kebahagiaan dan mengurangi penderitaan seseorang. Untuk materialistik atau materialisme merupakan suatu paham dari dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua fenomena adalah hasil dari interaksi di sikap pribadi manusia. Yang kedua ada etika Islam. Yang pertama dari etika Islam ini, Islam itu menggunakan pendekatan yang sifatnya itu terbuka. Jadi bukan pendekatan yang bersifat tertutup yang mendasarkan pada orientasi pribadi. Yang kedua, etika Islam ini tidak terpisah. Jadi nilai yang dihasilkan itu berupa nilai yang harmonis dan lengkap, seimbang, serta adil. Selanjutnya, sistem etika Islam. Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa dan mengetahui apapun niat kita sepenuhnya dan secara sempurna.
Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggung jawab dan keadilan. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun ataupun siapapun kecuali Allah. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan mengenai jumlah. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam. Keputusan etis harus didasarkan pada pembaca secara bersama-sama antara Al-Quran dan alam semesta. Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain. Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, aksioma filsafat etika Islam. Aksioma filsafat etika Islam. Yang pertama, keesaan. Berhubungan dengan konsep tauhid, berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan membentuk satu kesatuan homogen yang bersifat konsisten dari dalam dan integrasi dengan alam semesta secara luas. Ini adalah dimensi vertikal Islam. Kemudian keseimbangan. Berhubungan dengan konsep keesaan adalah keseimbangan di antara berbagai kehidupan manusia, seperti yang disebutkan di atas untuk menciptakan aturan sosial yang terbaik. Rasa keseimbangan ini diperoleh melalui tujuan yang sadar. Ini adalah dimensi horizontal Islam. Kemudian kehendak bebas, kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kemudian tanggung jawab, keharusan manusia untuk diperhitungkan semua tindakannya. Dan yang terakhir adalah kebajikan, ihsan atau suatu tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain tanpa ada suatu kewajiban tertentu. Baik, selanjutnya perkembangan etika bisnis. Dalam memahami sebuah perkembangan etika bisnis, seorang De George, orang dari Amerika atau dari dunia barat, itu membedakannya menjadi 5 periode. Periode pertama itu bisa disebut dengan situasi dahulu. Pada masa ini atau yang pada situasi dahulu itu, masalah moral di sekitar ekonomi dan bisnis itu disoroti dari sudut pandang teologi atau dari sudut pandang keagamaan. Untuk periode yang kedua itu ada masa peralihan. Pada tahun 1960-an terjadi sebuah perkembangan baru yang bisa kita sebut sebagai persiapan timbulnya etika bisnis. Di dunia barat itu ditandai oleh pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas, lalu timbul paham anti konsumerisme atau paham-paham yang tidak menyukai sebuah keborosan. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga itu ada masa lahirnya etika bisnis. Pada periode ini itu terjadi pada tahun 1970-an. Terdapat 2 faktor yang mendorong lahirnya etika bisnis tersebut. Yang pertama, sejumlah ahli filsafat itu mulai terlibat dalam masalah-masalah etis di dunia bisnis. Dan yang kedua, terjadi krisis-krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis itu sendiri. Yang keempat, itu masa etika bisnis meluas ke Eropa.
Jadi etika bisnis itu mulai masuk ke Eropa setelah 10 tahun sudah menyebar di Amerika. Hal ini itu ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mulai menyantumkan mata kuliah etika bisnis. Dan masa yang terakhir, untuk periode yang terakhir atau periode kelima itu ada masa etika bisnis menjadi fenomena global. Masa itu dari pada tahun 1990-an. Itu etika bisnis itu sudah menjadi sebuah fenomena global dan menjadi memiliki sifat nasional, internasional, dan global setara dengan bisnis itu sendiri. Untuk yang selanjutnya itu pentingnya etika dalam bisnis. Tugas utama etika bisnis itu dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategi suatu bisnis dengan tuntutan moralitas. Penyelarasan yang saya maksud tadi itu bukan berarti hanya mencari posisi saling menguntungkan satu sama lain, tapi di sini untuk merekonstruksi atau membangun kembali pemahaman tentang bisnis dan mengimplementasikan atau menerapkan bisnis itu sebagai media usaha yang memiliki sifat etis atau didasari dengan etika-etika yang ada. Etika bisnis tersebut itu juga bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan pemahaman baru, yaitu bisnis tidak terpisah dari etika. Jadi bukan hanya bisnis itu bisnis, tapi bisnis yang didasari dengan etika, yang saling berdampingan dengan etika bisnis itu sendiri. Untuk melakukan tugasnya tadi, etika bisnis itu perlu memiliki sikap keberanian dan konsistensi. Keberanian yang saya maksud tadi itu bukan didasarkan oleh kekuatan dan superioritas, tapi keberanian untuk menghadapi masalah itu demi meraih sebuah kebaikan yang akan kita dapat selanjutnya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.